Assalamualaikum, halo, shalom atau salam apapun yang membawa kita pada kebaikan dan mendoakan bagi satu sama lain. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu kalau mohon maaf ya, saya berpakaian seperti ini bukan untuk mewakili simbol-simbol tertentu, tapi karena kebetulan sebentar lagi mau ibadah sholat Jumat, jadi sekalian aja deh. Sebelumnya saya ingin mengutarakan unek-unek dulu berceloteh di sini. Oke, sebentar lagi kita masuk di tahun 2024, 2023 dulu ya, masa-masa politik legislatif dulu, baru kemudian eksekutif pusat. Tentunya ini juga merupakan masa-masa yang sensitif untuk kita bicara di tahun depan, jadi saya curi start dulu dari sekarang. Curi start untuk ngomong-ngomong nyentil-nyentil dulu ya kan. Saya juga tidak berada di partai politik manapun, ya, saya tidak berada di kelompok manapun, jadi saya tidak punya kepentingan, tidak punya pretensi ketika ngomong hal ini. Saya ingin mengingatkan pada teman-teman, pada saudara-saudara untuk sekali lagi bisa memilih sosok yang tepat yang kita anggap sebagai pemimpin di masa mendatang. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pemimpin itu adalah orang yang bisa memimpin. Tapi kalau buat saya tidak hanya sebatas itu ya, karena siapapun bisa memimpin, tapi kualitas kepemimpinannya seperti apa? Buat saya sendiri, saya nggak tahu ya pendapat teman-teman dan mari kita diskusi. Tapi kalau menurut saya tidak akan memilih seorang pemimpin yang tidak punya kepekaan ya dan hati nuraninya tumpul terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya. Kalaupun sudah terjadi ya biarlah, let it be ya. Karena seorang pemimpin juga harus mempunyai sensitivity atau kepekaan yang besar terhadap segala masalah yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana dia bisa berteriak soal kebutuhan pangan, berteriak soal kelaparan ketika dia tidak pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi orang yang lapar. Jadi buat saya itu salah satu syarat mutlak untuk dia menjadi pemimpin. Ya, itu kalau menurut saya kan definisinya subjektif sekali gitu loh. Saya pikir ini yang perlu apa ya, kita gugah bersama-sama agar di masa mendatang kita memilih the right man on the right leadership ya, orang yang tepat untuk berada di kepemimpinan yang tepat. Tentunya kita tidak bisa memilih seorang yang tidak tahu track recordnya bagaimana, di masyarakat pun kita tidak tahu nilainya bagaimana, bagaimana dia bisa berkomunikasi yang bagus, tidak bisa bekerja dan lain dan lain dan lain. Hanya karena duit 100-200 ribu kemudian kita pilih menggadaikan harga diri selama 5 tahun. Pengalaman-pengalaman yang lalu kan sudah cukup banyak. Oke, saya pikir itu dulu celoteh saya, dan mari kita pilih orang yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang bisa menjadi agent of changing atau agen perubahan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.